Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 SD Al-Rahmah? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Semoga anak-anak solih solihah beserta orang tuanya dan anggota keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, anak-anak solih solihah, hari ini kita akan belajar tema 2. Materi pertama kita adalah tentang hak dan kewajiban. Masya Allah ya. Sebelum kita belajar hak dan kewajiban ini, ternyata Nabi Muhammad Rasulullah telah mencontohkan kepada kita. Beliau sebagai insan teladan memberikan contoh kepada para sahabatnya, dan hingga sekarang pun kita tetap bisa mempraktekannya. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah sudah menyampaikan di dalam hadisnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 6 hak dan kewajiban sesama muslim, yakni mengucap salam dan menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan sesama yang sedang bersin. Masya Allah, sungguh indah sekali agama Islam ini. Semua diatur dengan sangat indah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke inti pembahasan video kali ini, yakni tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini adalah materi yang akan terus kita pelajari dari kelas 3, 4, 5 hingga kelas 6 nanti. Makanya ayo semuanya benar-benar fokus belajar supaya kita akan terus mengingat materi hari ini. Hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban di segi mana? Cek. Coba kita lihat KD-nya ya. KD hari ini adalah tentang mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga negara bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah tahu belum apa itu hak dan kewajiban? Ada yang sudah tahu apa pengertiannya hak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Kita boleh menerima apabila itu sudah menjadi hak kita. Sedangkan kewajiban, ayo, kewajiban apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Kita wajib sholat, karena kita mengikuti aturan agama Islam. Kita wajib menjaga kebersihan, yaitu karena aturan yang ada di lingkungan kita. Yang harus kita ketahui bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban ini sebaiknya dilakukan dengan seimbang, tidak boleh berat sebelah agar tercipta suasana yang tentram, damai dan harmonis. Kita harus melakukan kewajiban kita, baru kita mendapatkan hak kita. Tidak boleh kita menuntut hak kita, kita tuntut aku mau dapat ini, tapi tidak mau melakukan kewajiban. Ini yang menyebabkan akhirnya hidup tidak harmonis, tidak damai ya. Iya, begitu ya, diingat-ingat ya. Nah, kita cek gambar di bawah ini ya. Apa ini? Gambarnya tentang apa? Seorang anak yang sedang bermain. Dia memiliki mainan, dia memiliki waktu bermain. Berarti dia sedang apa? Dia sedang mendapatkan haknya ya. Mendapatkan hak bermain, mendapatkan hak apa? Memperoleh mainannya. Ini juga ada gambar anggota keluarga. Apa yang kita lihat? Anak-anak di sini mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, mendapatkan kasih sayang apa? Dipenuhi mainannya, dipenuhi waktunya bersama keluarga. Masya Allah ya. Begitu juga di dalam gambar ini kita juga bisa melihat adanya kewajiban bahwa orang tua wajib apa? Memberikan hal yang menyenangkan bagi anaknya. Nah, di sini ada anak yang mendapatkan makanan dari orang tuanya ya. Makanan ini sangat penting. Oke, selanjutnya yakni apa ya yang didapatkan anak di rumah? Hal apa kira-kira ya? Berarti kita akan membahas tentang hak anak di rumah. Mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dari anggota keluarga yang lainnya, menyayangi yang kecil, kita juga menghormati yang lebih
tua. Masya Allah ya, mendapatkan perlindungan dari panas, hujan, dari kejahatan. Nah, jadi anak-anak wajib mendapatkan perlindungan. Kemudian ada juga yakni mendapatkan apa lagi selain perlindungan? Mendapatkan kesenangan untuk bermain ya. Anak boleh bermain, namun yang perlu diingat sebagai anak kita juga tahu selain bermain kita harus tahu batasan waktu untuk bermainnya. Mendapatkan pendidikan yang memadai dari orang tuanya. Pendidikan ini sangat penting sekali agar anak kelak bisa mandiri, agar anak kelak bisa menjadi anak yang apa? Yang mengetahui tentang ilmu pengetahuan, mendapatkan makanan ya. Ini tidak hanya makanan minuman saja, tapi hal-hal yang terkait kebutuhan anak. Oke, hak anak di sekolah. Apa saja hak anak di sekolah? Anak berhak mendapatkan pelajaran dan penilaian dari guru, mendapatkan perhatian dan perlakuan yang adil di sekolah, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah seperti meja, kursi, toilet, dan perpustakaan. Nah, selanjutnya hak anak di masyarakat. Apa saja hak anak yang ada di masyarakat ini? Mendapatkan perlakuan yang adil sebagai warga masyarakat. Kita diizinkan menggunakan jalan raya, kita diizinkan menggunakan area bermain, kita diizinkan menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti yang dilakukan oleh orang lain. Oke. Kemudian dihormati oleh semua warga masyarakat. Kita berhak mendapatkan rasa hormat selama kita memang patut untuk dihormati karena kita menjaga sikap dengan baik. Kemudian mendapatkan perlindungan. Ya, perlindungan di masyarakat ini sangat penting sekali. Kita dijaga oleh Pak Polisi, ya, kita dijaga negara kita oleh Pak Tentara. Jadi kita merasa aman tinggal di lingkungan kita. Nah, kita coba perhatikan baik-baik gambar di bawah ini. Ada seorang anak laki-laki yang sedang merapikan. Dia sedang apa ini? Melakukan apa kewajiban? Ya, dua anak ini sedang melakukan kewajibannya, yakni membereskan tempat tidur yang sudah ia pakai. Nah, jadi ini anak yang baik ya, dia melakukan kewajibannya. Kita perhatikan ada anak yang suka membantu orang tuanya, bersih-bersih rumah, mencuci piring sendiri, membuangkan sampah dari limbah di keluarga kita. Ada anak juga yang rajin membantu orang tuanya membersihkan atau mencuci baju. Apalagi sekarang rata-rata kita mencucinya pakai mesin cuci. Jadi tentu saja murid-murid kelas 4 bisa membantu orang tuanya. Masya Allah ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kewajiban. Kewajiban anak di mana ini? Di rumah. Ya, apa saja kewajiban anak di rumah? Apakah ada yang tahu? Kewajiban anak di rumah salah satunya adalah menghormati orang tua. Kita wajib menghormati orang tua, patuh dengan nasihat orang tua, membantu pekerjaan orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Iya, kenapa? Karena kita akan mengerjakan hal yang kita bisa. Kemudian ikut serta menjaga kebersihan dan keamanan rumah ya. Jangan lupa mencuci rumah, jangan lupa membersihkan sehabis kita bermain sehingga kita tidak merepotkan anggota keluarga yang lain. Kewajiban anak di sekolah. Nah, kira-kira apa saja ya kewajiban seorang murid? Kalau sekarang belajarnya di rumah, tapi ingat kita juga masih tetap seorang murid dari sebuah sekolah. Kita mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh meskipun belajarnya secara daring. Kita tetap harus mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Ustadz-ustadzah sudah menyiapkan materi dengan Zoom, dengan video. Silahkan diikuti dengan baik-baik. Mengerjakan tugas dan PR dengan baik. Menghormati guru, mentaati dan mematuhi tata tertib sekolah. Jadi kalau ada jadwalnya Zoom, silahkan diikuti. Ada jadwalnya melihat video, silahkan dilihat videonya. Karena jika ada tugas atau PR, kita bisa dengan mudah mengerjakannya. Masya Allah ya. Tidak ada kata menyerah. Meskipun kita belajar di rumah, tetap semangat.
Nah, kewajiban yang selanjutnya adalah kewajiban anak di lingkungan masyarakatnya. Ya, jadi masyarakat yang ada di sekitar rumah, masyarakat yang ada di sekitar sekolah, yakni apa? Mematuhi peraturan yang berlaku, tertib dan menjaga keharmonisan. Nah, di sini adalah menjaga keharmonisan salah satu bentuknya dengan berbuat baik kepada orang lain, ya. Tidak memilah-milih teman berdasarkan suku, tapi kita memilih teman berdasarkan akhlak baiknya, ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kita boleh menggunakan, tapi kita juga wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Ya, di sekitar kita banyak sekali sumber energi. Kita boleh menggunakannya, namun kita juga punya kewajiban untuk merawatnya. Nah, di sini akan dijelaskan apa saja sih hak kita dan apa kewajiban kita. Hak kita yaitu apa? Mendapat atau menggunakan sumber energi, air bersih ya di sini ya, boleh air bersih, bahan bakar, listrik dan lain-lain sesuai dengan aturan yang berlaku secara bijak. Jadi kita mendapatkan boleh menggunakan air bersih, boleh menggunakan aliran listrik ya. Nah, kalau kita mendapatkan berarti ada kewajiban yang harus kita lakukan sebelumnya. Apa kira-kira kewajibannya? Kita wajib menjaga kelestarian sumber energi. Ya, kita wajib juga menghemat dalam menggunakan sumber energi supaya sumber energi yang ada di sekitar kita tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi setelah kita nanti. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Ada seorang anak yang belajar dengan menggunakan lilin sebagai cahaya penerangnya. Nah, Masya Allah kita ini berhubungan dengan apa? Energi listrik ya. Kira-kira apa ya kewajiban kita menjaga energi listrik ini? Ya, kita wajib menjaga penggunaan listrik kita. Kita wajib berhemat menggunakan dengan secukupnya sehingga tidak terjadi pemadaman-pemadaman ya. Apa hak kita? Hak kita kalau kita sudah menjaga listrik dengan baik, maka kita berhak mendapatkan cahaya. Kita berhak menggunakan listrik untuk lampu. Kita berhak menggunakan listrik untuk alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Nah, air bersih ya sudah kita lihat ya gambar yang ada di samping ini bagaimana orang-orang rela mengantri demi mendapatkan air bersih. Kita yang ada di Malang ini bersyukur, alhamdulillah daerah tempat tinggal kita Allah mudahkan untuk mendapatkan air bersih. Masya Allah ya. Berarti kita harus menjaga kewajiban kita, yakni apa? Hemat pemakaian air bersih, menggunakan seperlunya. Ya, apalagi ini, Masya Allah, kita perhatikan ya, anak-anak kecil ini rela, Masya Allah, mengambil air langsung dari sungai. Kalian mau enggak minum air dari sungai itu? Nah, mereka ini minum dari sungai ini. Mereka kadang juga apa? Mencuci pakaiannya di sini. Bahkan di sini juga mereka gunakan MCK. Apa MCK? Buang air kecil dan buang air besar. Masya Allah ya. Semoga Allah menjaga tempat tinggal kita supaya air bersih senantiasa tersedia. Nah ya, alhamdulillah sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga Allah mudahkan kita melakukan kewajiban kita dan kita dimudahkan juga mendapatkan hak kita. Tugas kita pada pekan ini adalah melakukan kewajiban kita dengan baik, terutama kewajiban sebagai seorang murid ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.